Halo guys, welcome back to another video of Zirsaiden. Jadi hari ini gue bakal kasih tahu kalian tips cutting biar power kalian itu nggak turun dan biar kalian itu nggak kekurusan ataupun ya masa otot kalian itu stay the same lah atau mungkin nambah buat pemula. Ya. Jadi hari ini gue bakal kasih tahu kalian 5 tips yang penting yang menurut gue penting banget untuk kalian ikuti ya. Dan menurut gue kalian berhak tahu, bang, lu kan kenapa lu bisa kasih tahu tips-tips kayak gini? Emang ada bukti lu cutting tapi power malah nambah ataupun nggak hilang massa otot sama sekali ataupun nambah massa otot. Nah, jadi sebelum kita mulai dengan tips-tipsnya, gue bakal kasih tahu 5 tips dan 1 bonus tip untuk kalian ya. Gratis. Gue bakal kasih tahu dulu kualifikasi gue dan experience gue ketika menggunakan tips-tips ini. Jadi pertama-tama, gue itu waktu itu lean bulking sampai 91-92 kilo, gue sempat naik ke 100 kilo ya. Pas gue 100 kilo, bench press gue itu 160 kilo, 160-170 kilo. Dan pas gue setelah cutting hilang 10 kilo, sekarang gue di 88,5, gue bisa bench press 185 kilo. Itu plus sekitar 15-20 kiloan di bench press doang guys. Dan waktu itu weight pull up gue saat gue 100 kilo, itu sekitar ya tambah 50 kiloan lah. Sekarang gue bisa plus 70 kilo weighted pull up. Jadi sebelum kita masuk ke tip nomor 1, gue bakal jelasin apa yang gue maksud ya. Jadi sekarang gue bakal pergi ke gym dulu untuk memeraktekkan sesuatu untuk kalian, sembari menjelaskan tip nomor 1. Mungkin kalian kebingungan cara cutting gimana, atau mungkin takut cutting karena bisa kurus, atau mungkin kalian tuh mau bulking terus, bulking karena kalian takut kalau misalnya kalian cutting itu bakal menguras tenaga kalian, menguras power kalian, dan bisa-bisa aja menguras fisik dan mungkin menguras kepercayaan diri kalian. Tapi jangan khawatir guys, sekarang gue bakal kasih tahu kalian tips-tips berguna ini. Jadi pertama-tama kita bakal ke gym dulu ya. Seperti yang tadi gue bilang, kita ke gym dulu mempraktekkan sesuatu, apa yang gue maksud, biar kalian lebih ngerti lagi, dan sembari gue menjelaskan. Jadi tanpa kita tunggu-tunggu lagi guys, kita bakal ke gym sekarang juga. Jadi basically gue bakal kasih tahu kalian tips cutting sambil gue workout ya. Hari ini itu back day gue, which means gue sekarang ada di rumah dan gue bakal ngelakuin pull up gitu. Sembari gue kasih tahu kalian tips yang sangat berguna biar cutting kalian itu sukses, biar power kalian nggak nurun, dan pastinya bikin kalian kelihatan lebih gede. Ya size wise pasti kalian lebih kecil kalau cutting. Tapi setidaknya gue bakal kasih tahu kalian tips cara biar kalian tetap gede gitu, kelihatannya gede, tetap ada massa ototnya, massa otot berkurang dikit lah, kalau bisa nggak berkurang sama sekali, kalau bisa nambah gitu. Poin pertama dulu, poin pertama itu power. Gimana sih tips gue cara ngatasin power kalian biar stay sama atau bahkan bisa nambah ketika lu cutting. Gue bakal kasih tahu kalian secara langsung melalui weight pull up gue. Oke guys, jadi sekitar sebulan yang lalu pas BB gue itu sekitar 91 ya. Gue weighted pull up ditambah 42 kilo itu sekitar 5 kali ya, 5 kalian. Nah, sekarang itu BB gue itu 88,5 pagi-pagi, dan gue bakal kasih tahu kalian apa yang gue bakal maksud ya, cutting gue itu dan BB gue nurun tapi strength pull up gue itu masih naik. Kalau nggak salah gue nggak nyampe 5 kali deh waktu itu ya. But anyways, tip pertama yang bakal gue kasih tau kalian itu, latihan kalian itu pas cutting nggak boleh dikurangin ya. Malah kalian harus menambah frekuensi latihan kalian. Lebih tepatnya lagi, kalian harus menambah effort pas kalian lagi latihan. Jadi kalau misalnya kalian cutting, kalian tuh harus berusaha untuk melatih lebih keras daripada sebelumnya. Apalagi pas lagi bulking. Emang susah sih, cuman ya harus dilakukan guys. Jadi guys, kalau mau lebih jelas lagi, kalau misalnya lu cutting dan workout, kalian harus setidaknya menambah hard work kalian. 10
Basically jadi kalau misalnya pas kalian bulking nih, kalian lakuin 12 set. Nah, cuttingnya kalian harus setidaknya nambahin 2 set lagi jadi 14 set. Atau nggak kalau misalnya kalian biasanya ngelakuin total pull up 100 kali pas kalian lagi bulking, kan setidaknya harus nambah yang cukup biar kalian itu lebih keras lah, lebih maksimal latihannya. Jadi intinya itu untuk poin nomor 1, tip nomor 1 ya. Latihan kalian tuh harus ekstra keras. Dan latihan kalian, menurut gua nggak boleh di skip ya. Jangan skip latihan kalian. Itu paling tepatnya sih. Jangan skip latihan kalian. Dan setiap kali kalian latihan harus sampai maksimal banget. Itu tip nomor 1 gua. Oke guys, jadi sekarang gua ada di dapur. Dan kita akan membahas tip nomor 2 untuk tips cutting gua. Jadi sembari gua jelasin ya tips 2, gua mau sekalian siapin jus ayam gua karena ini bener-bener related sama jus ayam. Ambil jusnya dulu ya guys ya. Itu jar untuk ngejusnya udah siap. Dan yang pastinya terakhir itu adalah jus ayamnya sendiri ya guys ya. Oke guys, jadi kedua adalah dietnya. Biasanya tuh orang-orang lagi cutting, itu mereka dietnya itu ngasal guys. Mereka pikir kalau misalnya mereka makannya dikit, itu pasti hilang banyak lemak ya. Dan banyak orang, itu termasuk teman-teman gue, itu mereka cuttingnya salah. Jadi bukannya mereka jadinya kering, mereka malah jadi skinny fat lagi, balik lagi ke tempat semula, apalagi buat pemula-pemula. Mungkin gue bakal bikin video baru untuk cutting bagi pemula ya. Tapi ini gue bakal bikin secara dasar aja. Oke. Jadi tips 2 itu lebih berpentingan terhadap diet kita. Jadi tiap kali lu cutting ya, selama perjalanan cutting lu, tiap hari setidaknya harus mengkonsumsi 2 kali protein per berat badan. Jadi misal kalian beratnya 90 kilo, ya kalian minimal harus konsumsi 180 gram protein. Atau enggak, lebih itu lebih baik. Tapi kebanyakan ya kurang efisien menurut gua. Menurut gua, kalau misalnya kalian pengen makan lebih banyak protein lagi, kalau udah tercapai 2 kali berat badan, mendingan itu buat besok aja gitu. Kedua, banyak orang cutting itu hasilnya kagak jadi-jadi guys. Ini gua jelasin kenapa. Terkadang mereka itu masih belum puas sama bulknya. Dipikir pas cutting itu dietnya mirip-mirip sama bulking. Dan banyak orang ya, kadang termasuk gua, itu gua salah ngitung kalori guys. Gua itu tebak-tebakan sama kalori. Gua nggak hitung minyaknya lah, kalau misalnya gua lagi cheat meal, gua makan gorengan, itu gua nggak take account minyaknya, minyak goreng, terus goreng-gorengan, itu gua kadang salah hitung kalori guys. Dan terkadang makanan-makanan yang gue kira low calories, mungkin kalian juga membuat kesalahan yang sama, itu kalian mengira kalau kalorinya itu lebih dikit daripada yang sesungguhnya. Contohnya guys, nih jus dada ayam. Jus dada ayam gue kira ini sekitar berapa kali doang? 900 kalori, tapi belum tentu guys. Kita hitung ya sekarang. Ini gue kira-kira pakai sekitar 1 liter susu. Kita baca dulu nih. Ini nggak ya 1 liter sih, paling 600 ml. 600 ml ini 600 kalori guys. 550-an lah. Ditambah ayamnya. Ayamnya itu 5,5 kilo. Jadi kita taruh 600-700 kalori lah. Itu aja udah 1.300 kalorian. Biasanya gue tambah pisang lagi, gue tambah madu lah, apalah, yang lain-lain biar rasanya lebih enak lagi. Biasanya gue ngira ini 900 kalori, 800-900 kalori guys. Tapi ternyata ini lebih dari 1.000. Ini 1.200 kalori lah, atau 1.300. Nah makanya, kalian tuh di dalam tip nomor 2 gue ini, kalian tuh gak boleh ya sampai salah ngitung kalori. Jangan sampai salah ngitung kalori. Kalau misalnya kalian salah ngitung kalori, ya kebanyakan lah, amit-amit kebanyakan, kalian tuh gak bakal turun berat badan ataupun turun lemak. Karena kalori kalian itu masih di atas maintenance. Bikin dulu guys. Nah, jadi tip nomor 2 gue itu
sebenarnya ada bonusnya juga. Gue bakal kasih kalian saran caranya biar protein itu gampang masuknya ya. Jadi cutting kalian tuh bener-bener perlu no effort sama sekali. Apalagi kalau misalnya kalian bosen ya makannya itu terus, gue ada solusinya. Ini jus ayam ya. Jus ayam itu sekitar 1200 kalori. Ini tuh bener-bener setengah dari diet harian gue guys. Jadi nih ya, coba kalian lihat aja seberapa cepat gue bisa minum ini. Oke guys, jus ayam udah habis. Itu pun gue Oke guys, jadi jus ayamnya udah habis. Itu pun gue nggak nyampe 20 detik udah habis. Itulah betapa pentingnya jus ayam itu di hidup kalian yang lagi cutting ya, terutama gue. Jadi tips gue itu untuk menyajikan jus ayam ini, gue saranin beli susu stroberi ataupun susu rasa lainnya yang kalian suka ya. Terus kalian tinggal mix sama ayam atau nggak sama kreatin. Ya. Ini udah habis guys. Jadi all in all, tips 2 itu lebih mengarah kepada kalori intake dan protein intake. Menurut gue, orang-orang itu sering salah estimasi seberapa protein yang lu makan. Dan terutama kalori, guys. Jadi basically kalori dan protein itu bangetan pentingnya, guys, untuk cutting. Ya. Saran gue itu, again, biar kalian nggak lupa, 2 kali protein gram per berat badan. Kalau misalnya kalian berat 70 kilo, 140 gram itu minimal. Dan kalorinya itu jangan lebih ya. Oke, mari kita ke tips ketiga. Oke guys, tips ketiga ya. Kalau misalnya kalian mau cutting kayak gue untuk muscle building, nah tadi kan gue udah bilang kalau kalori itu penting. Kalian tuh harus makan di bawah kalori maintenance ya. Itu penting. Tapi banyak orang masih mengira kalau makan dikit itu lebih bagus. Makan lebih dikit itu lebih bagus daripada makan banyak. Ya. Menurut gue makan dikit itu tidak selalu bagus, guys. Misalnya, ya sebagai contoh, ada orang 70 kilo. Kira-kira daily maintenance-nya, dia nge-gym 3-5 kali sehari, ya basically mahasiswa lah, misalnya aja. Yaitu maintenance kalorinya itu biasanya sekitar 1.800 sampai 2.100 ya. Dan banyak orang yang gue kenal itu yang lagi mau cutting nih, abis mereka bulking, itu mereka hanya memakan 1.000 kalori tiap hari. Itu kesalahan yang fatal, guys. Tips gue itu kalian harus cutting pelan-pelan ya. Kalian harus cutting secara pelan-pelan. Jadi tips nomor 3 itu kalian harus cutting secara pelan-pelan. Jangan cepet-cepet, guys. Kalau misalnya cepet-cepet pasti power kalian hilang. Nafsu untuk olahraga kalian hilang, motivasi dan segala macam hal yang mendorong kalian untuk workout itu pasti hilang, guys. Dan menurut gue itu nggak bagus sama sekali untuk keep power kalian. Jadi saran gue itu, tips gue, itu kalian ya bisa aja memakan kalori defisit sebanyak 300 saja dari maintenance kalian. Kalau misalnya maintenance kalian itu di 2.400, kalian cukup makan 2.000 sampai 2.100 kalori aja cukup. Itu bisa maintain cutting kalian secara pelan-pelan ya. Jadi kalian tuh nggak mau cutting secara cepet-cepet. Ini bukan balapan, guys ya. Jadi pelan-pelan aja. Sepelan apa? Nih, sebulan mungkin 1 sampai 1 kilo, guys. 1 bulan itu steady weight loss-nya itu 1 kilo aja cukup. Itu udah maksimal banget. Kalau misalnya lebih dari itu, menurut gua masih kecepatan ya. Tapi kalau misalnya bisa aja kalian konsumsi kalori defisit sesuai sama arahan gua ya, dan tetap hilang 2 kilo lebih, itu bisa aja itu yang hilang itu bukan massa lemak atau massa otot, guys. Bisa aja sebagian besar itu massa air ya. Jadi kalian nggak harus khawatir. Jadi tips nomor 3 itu, cutting kalian tuh saran gue jangan cepet-cepet. Nggak usah cepet-cepet cutting. Slowly aja, slowly. Dan kalorinya itu fokusin 300 sampai 400 di bawah maintenance kalian. Itu tips nomor 3 gue.
Mari kita langsung pindah ke tips nomor 4. Oke guys, jadi kita bakal jalan ke tip nomor 4 ya, tips number 4. Yaitu mengenai overtraining dan lack of sleep. Ini adalah faktor yang paling penting kalau misalnya kalian mau cutting berhasil sambil nge-keep power kalian. Jadi minimal itu tips gue, kalian harus tiap hari tidurnya setidaknya 7-9 jam. 7-9 jam guys, jangan lebih kurang daripada itu. Oke. Dan yang paling penting lagi, itu lu gak boleh overtraining. Banyak orang yang kira itu kalau misalnya kalian cutting, ya sesuai sama yang gue bilang tadi, kalian harus train as hard as possible kan. Lebih keras daripada sebelumnya. Tapi ada limitnya juga guys. Jadi kalian tuh nggak boleh kecapean. Kalau misalnya kalian kecapean nih, udah fatigue, progress kalian itu malah menurun. Itu saran gue mendingan rest selama 2-3 hari. Kalau misalnya masih lemes, rest aja seminggu. Atau enggak gym tipis-tipis. Menurut gue, yang paling tepat itu rest seminggu. Kalau misalnya kalian udah bener-bener at your limit ya. Dan kadang-kadang itu orang nggak tahan guys. Mereka tuh tetap mau latihan. Saran gue sih jangan. Emang susah untuk skip gym itu susah guys, kalau misalnya kalian udah benar-benar komit ya. Tapi salah satunya caranya untuk nge-progress ketika kalian fatigue itu ya istirahat, itu salah satunya obat kalian. Kalau misalnya kalian tetap ngegas-gas terus, ya sama aja kalau kayak kalian ngegas mobil yang ada bensin guys. Kalian harus isi bensin dulu kan, nggak bisa langsung digas terus, kecapean adanya. Jadi itu analogi yang lumayan sempurna lah, analogi yang lumayan sempurna. Tips kelima. Oke, jadi untuk kalian yang mungkin memiliki genetik yang lebih besar daripada yang lain, misalnya metabolismenya kalian itu lebih lambat dibanding orang lain, ya, saran gue itu banyakin kardio kalian. Kardio itu menurut gue bisa memboost metabolisme kalian, biar kalau kalian nggak ngapa-ngapain, itu kalian akan membakar lebih banyak kalori daripada yang lain. Jadi kardio itu lumayan penting saat kalian cutting, tapi kardio jangan kebanyakan guys. Kalau kardio kalian kebanyakan, ya, dan energi expenditure kalian itu lebih kepada kardio daripada weightlifting, pastinya nanti weightlifting kalian performanya bakal turun. Think of it as like this lah ya. Kalian memiliki baterai 100% nih. Kalau kalian pakai cuma 50% untuk kardio dan 50% buat workout. Tapi harusnya itu kalian harus 80% di workout dan hanya 20% di kardio. 30% dari workout ini hilang. Jadi untuk memprogres itu membutuhkan 80% baterai nih. Tapi kalian tuh cuma memiliki 50% doang. 30% itu nggak ada guys. Jadi 30% itu mencari expenditure melalui menghilangkan power kalian saat workout. Dan 50% itu 30% yang dibutuhkan itu yang seharusnya kalian taruh di workout malah kalian taruh di kardio. Jadi itu benar-benar tidak baik untuk strength kalian ya. Jadi jangan kardio kebanyakan. Menurut gua kardio cukup 20%, working out 80%. Tapi tetap kardio. Tapi juga ada tips gua ya yang lain. Mungkin banyak dari kalian itu nggak suka kardio. Nah, tips gua itu pas kalian latihan itu banyakin reps-nya aja. Jadi repsnya itu 20 lebih lah, pakai beban yang enteng. Jadiin beban kalian itu sebagai kardio. Jadiin weightlifting session kalian sebagian kardio. Atau kalau misalnya kalian nggak mau kardio sama sekali, kalian mendingan incorporate mix strength tambah hypertrophy tambah kardio di dalam satu workout. Jadi awal-awal kalian strength dulu, pas tengah-tengah hypertrophy 8-12 rep, yang terakhir-terakhir itu kalian ngepam aja, main ngepam gitu. Push up 30 sets, 30 reps. Push up 30 rep non-stop itu termasuk kardio loh guys. Karena 30 rep ke atas itu udah terhitung kardio. Light kardio lah. Oke guys, gue bakal kasih tahu tip kalian yang udah gue. Jadi dari semua tips yang gue udah kasih ke kalian, ya itu singkat padat jelas lah. Jadi nggak harus rumit-rumit. Emang cutting untuk mempertahankan power kalian atau mungkin bisa lebihin power kalian ya, itu sebenarnya susah tapi sebenarnya simple guys. Nggak perlu trik-trik ini itu. Ya, cukup kalian ikutin tips gue aja, itu kalian udah bisa menahan power kalian agar power kalian itu tetap tinggi dan nggak bakal nurun. Ya kalau bisa ya sama powernya. Cuman disclaimer kalau misalnya kalian cutting berat, kalian cutting cepet, itu pasti strength kalian nambah. Kalau misalnya kalian
cutting cepet nih, misalnya kalian hilang 10 kilo dalam 3 bulan lah, itu pasti strength kalian pastinya turun. Asal lu pakai obat-obatan ya. Jangan. Makanya gue bakal kasih tau kalian tips terakhir gue. Mungkin nggak relevan untuk beberapa dari kalian, karena mungkin kalian menonton video ini karena penasaran aja, atau nggak emang pengen ya. Tapi tips yang terakhir gue itu stay natty guys. Stay natural ya. Jangan pernah ambil obat-obatan kalian karena kalian gak sabaran, atau mungkin kalian itu penasaran. Pokoknya stay natural, karena emang bener di luar sana kalau pakai kayak begituan itu akan menambah massa otot kalian saat cutting, ataupun menambahkan power kalian saat cutting. Tapi meskipun benefitnya itu banyak, side effect-nya juga banyak guys. Dan gue bakal mungkin bahas mengenai side effect dan juga keuntungan dari melakukan hal tersebut ya, cuman bukan sekarang. Gue emang harus terus belajar, sama emang kenalan-kenalan gue yang emang memakai ya, dan seterusnya. Dan someday gue bakal bikin konten tersebut buat kalian. Jadi menurut gue itu aja sih tips. Jadi itulah yang kalian bisa dapat dari gue, tips-tips biar cutting kalian itu nggak boncos dari kekuatan ataupun massa otot ya. Biar massa otot itu kalian stay the same, ataupun bisa aja nambah buat kalian yang pemula. Jadi thank you so much guys for watching. Kalau misalnya kalian enjoy dan belajar sesuatu dari video gue, silahkan komen di bawah dan like dan share. Jangan lupa subscribe. Dan mungkin kalian punya ide video yang kalian pengen gue buat, silahkan komen di bawah guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.